Filsafat kita kali ini adalah filsafat Profesor Gagal. Nah, teman-teman, ada perbedaan antara gagal menjadi profesor dengan profesor yang gagal. Kalau yang satu itu kita bicara tentang persoalan orang yang memang belum mencapai atau belum dikukuhkan menjadi seorang guru besar. Sedangkan yang kedua tadi adalah orang yang sudah dikukuhkan menjadi seorang guru besar atau profesor, namun tidak mampu setia dalam konteks ya menghadirkan performa selayaknya seorang guru besar. Nah, kali ini kita akan membahas persoalan tentang seorang profesor yang bernama Ikrar Nusa Bakti yang menurut saya pikiran-pikiran beliau quote menunjukkan kegagalan menjadi seorang profesor. Kegagalan untuk tetap menjadi seorang profesor. Nah, baik teman-teman, di channel yang beliau asuh sebagai satu ruang kuliah atau ruang kelas untuk belajar politik, ya sebagai seorang profesor di bidang politik, tentu kita appreciate dalam satu perjalanan beliau. Hanya saja kita perlu juga hadir untuk mengkritisi ya kerangka pikir atau filsafat Profesor Ikrar Nusa Bakti yang menurut saya ini sudah hilang atau tidak on the track lagi dalam karakter atau sifat-sifat seorang guru besar yang banyak kita jumpai pada sosok seorang guru besar di Republik ini atau di luar negeri sana. Nah, yang menarik dalam kuliah itu tentu bukan hanya satu tema yang beliau sampaikan, ya teman-teman bisa membrowsing, menelusuri, menelisik jejak-jejak pemikiran dari Profesor Ikrar Nusa Bakti yang menurut saya perlu kita kasih catatan-catatan dan pertanyaan-pertanyaan yang tentu kita harapkan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Di sini misalkan saya punya catatan terkait dengan kuliah beliau yang bertopik tentang Indonesia menuju negara gagal. Nah, tema ini sebenarnya teman-teman bisa baca referensi dari buku yang ditulis oleh Francis Fukuyama, yaitu Failed State, ya, bagian negara gagal dengan berbagai macam indikasi-indikasi atau indikator-indikator, simptom-simptom atau tanda-tanda sebuah negara bisa gagal. Tapi kali ini kita coba beralur pikir dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Ikrar Nusa Bakti yang menurut saya meminjam beberapa referensi-referensi yang menurut saya bias ya, tidak melihat pada satu konteks senyatanya ada dalam konteks realitas politik di Indonesia ya. Kita coba lihat misalkan bahwa menurut beberapa kutipan referensi yang beliau sampaikan, indikasi negara gagal itu kalau tentara dan polisinya gagal, artinya tidak bisa mengayomi dan tidak bisa menjaga kedaulatan ya wilayah Republik Indonesia. Begitu juga ketika kita bicara tentang kegagalan, negara gagal itu berkaitan dengan situasi politik dan sebagainya. Apapun yang beliau sampaikan dalam kuliah-kuliah itu silakan saja rujuk, saya tidak usah kutip supaya tidak terlalu panjang teman-teman. Bahwa saya ingin menambahkan bahwa sebenarnya negara yang gagal itu menurut saya menuju kegagalan adalah ketika kaum think tank-nya, kaum cerdik pandainya, guru-guru besarnya itu ya profesornya berpolitik secara praktis ya, artinya sudah punya standing position ya, posisi-posisi tertentu sehingga memunculkan apa yang disebut dengan simptom-simptom atau ciri-ciri profesor gagal. Ada beberapa catatan. Yang pertama, ciri-ciri profesor gagal itu adalah mengedepankan emosi. Dalam channel Bukan Partai Politik yang saya asuh juga, saya menggarisbawahi, mengunderline yang disebut dengan tagline ya, don't raise your voice emotion but argument. Jangan tinggikan suaramu, emosimu, apalagi ya emosimu, tetapi argumentasimu. Jadi ciri seorang profesor yang berhasil itu argumentatif. Dia tidak meninggikan emosinya atau apalagi bicara tentang pilihan-pilihan diksi yang nyinyir, yang memaki dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian mengantar kita untuk membangun satu simpulan bahwa salah satu ciri dari profesor gagal itu adalah suka memaki, emosional, dan tidak rasional, saya kira seperti itu. Kemudian berbicara, seorang profesor yang gagal biasanya banyak dijumpai dalam media sosial. Mereka umumnya bekerja itu mirip-mirip wartawan ya.
kejar tayang ya, seperti ini. Seorang profesor, guru besar itu adalah orang yang sebenarnya membangun sebuah kompetensi berpikir layaknya seorang yang selalu mengaduk-aduk sesuatu dalam kekeruhan dan kemudian membiarkan itu, mengendapkannya sampai jernih sehingga dia mampu untuk melihat apa sebenarnya soal utama di dalam adukan itu atau di dalam katakanlah ruang masalah yang ada. Kemudian ini kita lihat juga bahwa bicara tentang profesor yang gagal itu ibarat orang makannya apa saja, boleh apa saja, tetapi minumnya teh sostro. Dalam konteks relevansi dengan politik di Indonesia, seringkali kita lihat bahwa guru-guru besar ini kalau berbicara tentang masalah sosial, ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya di Indonesia itu ya apa saja bisa mereka sampaikan, tetapi problemnya adalah yang disalahkan adalah selalu Jokowi. Ya, jadi inilah yang menurut saya ciri-ciri profesor yang gagal. Kemudian ciri-ciri seorang profesor yang gagal itu adalah berbicara orang. Jadi tidak berbicara gagasan atau isu. Jadi pikiran-pikiran, opini-opini, argumentasinya didrive oleh sosok, bukan oleh isu atau lagi masalah dan juga bicara tentang gagasan. Kemudian basis argumentasi didasarkan pada bangunan yang disebut dengan data-data imajinatif. Data-data halusinasi ya, jadi data-data yang tidak tervalidasi lagi, tidak terkonfirmasi. Semuanya adalah forecasting halusinasi ya. Seperti itu. Dan salah satu ciri yang lain juga yang perlu kita masukkan sebagai profesor gagal adalah cocok logi ya. Jadi selalu berpikir untuk mencocok logikan sesuatu. Nah, jadi teman-teman tentu masih banyak lagi yang bisa teman-teman sumbangkan untuk membangun indikasi atau tanda-tanda, gejala-gejala, simptom-simptom dari profesor yang gagal. Kalau kita bicara tentang negara gagal untuk konteks Indonesia, saya rasa sangat jauh ya. Kita sedang ada on the track dengan pembangunan. Bahwa dinamika politik itu mendatangkan pro dan kontra itu adalah memang merupakan habitnya ya. Bahwa politik itu tidak pernah bisa sempurna. Politik selalu menghadirkan pro dan kontra dalam rangka seperti layaknya kita berpikir tentang adanya sebuah tesis dan antitesis yang melahirkan sintesis. Jadi di titik ini saya kira Profesor Ikrar Nusa Bakti, pikiran-pikirannya itu perlu dipikirkan ulang ya, bukan hanya oleh kita tetapi oleh beliau sendiri untuk melihat dalam konteks kejernihan apakah beliau sudah on the track dalam konteks berpikir, dalam konteks menganalisis sebuah masalah atau sebut saja adalah patologi sosial ekonomi politik kita di Indonesia. Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin bahwa kuliah politik yang diasuh oleh Prof. Ikrar Nusa Bakti itu hanya menjadi salah satu referensi yang baik di Indonesia. Tapi kalau tidak, ya tentu ada baiknya juga. Hanya tidak maksimal bagi banyak orang yang sudah paham tentang bagaimana membangun cara berpikir yang komprehensif, yang konstruktif bagi bangsa dan negara, bukan ahli filsafat.